Untuk malam hari ini kita akan mengkaji surat Al-Anbiya ayat 107, 108, 109 terkait masalah kedudukan ilmu kaweruh atau ilmu tauhid. Mengapa harus diturunkan Allah? Mengapa harus disampaikan di tengah masyarakat sekalipun banyak masyarakat yang tidak mau menerima? Istilah asbabun nuzul ayat ini nanti apa sebabnya? Berkenaan dengan hal itu, langsung yang dikhitopi di sini adalah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Kula namung nyambung kemawon. Aslinya sudah mulai sejak di zamannya beliau itu sudah beliau sampaikan. Satu hal setiap para nabi atau para rasul khususnya diutus oleh Allah di tengah-tengah kaum itu dikarenakan posisi rohaniah kaum itu dalam kegelapan. Artinya kegelapan ruhaniah jenengan kalih kula iki selalu berjalan di atas kepentingan nafsu. Saya tidak bicara secara jasmani, tapi secara rohani. Kita sebetulnya sebagai umat manusia banyak rohaniah kita, hati kita berjalan di atas jalannya nafsu, bukan di atas jalan Allah. Buktinya apa? Saya katakan nafsu di sini adalah keakuan diri sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Padahal sama sekali si makhluk itu enggak punya hak untuk memakai bajunya Allah. Enggak punya hak. Tapi mengapa kita sebagai manusia itu malah justru merampas bajunya Allah? Kalau kita melihat dari sifat nafsiyah kita wujud. Sifat nafsiyahnya Allah wujud. Kita rampas. Sifat ma'aninya Allah kudrat kita rampas. Iradah kehendak kita rampas. Ilmu terasa alim kita rampas. Hayat hidup, merasa kita punya hidup, kita rampas. Sama kita merasa mendengarkan, kita rampas. Basor melihat, kalam berucap. Banyak baju-baju Allah yang kita rampas. Bentuknya pengakuan di dalam hati kita. Nah, inilah keadaan yang dimaksud gelap. Gelap. Akhirnya sepanjang sejarah Allah gaib. Tidak nyata. Allah gaib. Bagi kita Allah samar.
Bagi kita Allah itu gaib. Dan ini fakta. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan, Pak. Alasan pertama, kita itu mengikuti apa yang telah dibisikkan nafsu di dalam dada kita. Wa yastakhibunal hayatad dunya. Dihidangkanlah kita perkara-perkara kenikmatan kehidupan yang ada kaitannya dengan jasmani atau duniawi. Kalau sudah masuk di situ alal akhirah, otomatis kita melalaikan sang yang dumati. Pasti kita akan melalaikan sebenarnya Allah itu. Wa yasudduna an sabilillah. Kita selalu dihalang-halangi, Pak. Ruhaniyah kita selalu dihalang-halangi nafsu di dalam diri tatkala ruhaniyah ingin berjalan di atas jalan Allah. Dihalang-halangi. Dalam kondisi seperti inilah akhirnya kita disebut sebagai budaknya hawa nafsu. Sehingga segala apapun yang terjadi, hati kita mesti beriman terhadap makhluk yang melakukan. Akhirnya muncul hukum sebab akibat. Ada di situ. Loh, oleh karena kondisi ruhaniyah kaum itu, maka Gusti Allah utus utusannya untuk membawa satu ajaran, yang ajaran itu minadzulumati ilan nur, supaya enggak gelap. Didatangkan satu ajaran ruhaniyah kita meninggalkan kegelapan menuju terang benderang. Ini yang mau. Ini yang percaya, ini yang mau, baru bisa ada revolusi situasi, revolusi iman. Yang tadinya imannya itu belum ihsan, akhirnya menjadi ihsan. Al-haqqu mir rabbikum. Perkara kebenaran ini datangnya dari Tuhan kita. Tuhan kamu sekalian. Tapi kebanyakan percaya. Pun sejarah Kanjeng Nabi di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka lan ora bakal ngutus sapa ingsun Allah ka ing sira Muhammad illa rahmatan kejaba nggawa pertolongan, kejaba mbeta rahmat lil ngalamina maring sedaya alam. Berarti bukan manusia saja, jin, sedaya alam. Isine alam macam-macam. Yang disebut makhluk bisa berunsur dari jin, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan. Alam. Berarti Kanjeng Nabi rawuh ning donya iku tidak diperuntukkan untuk kita sebagai manusia saja, enggak. Juga seluruh makhluk. Khusus manusia yang dalam keadaan rohaniyah kita dulu dalam posisi gelap terhadap Allah. Imannya kita terhadap selain Allah.
bahasa rahmat. Inilah Pak, di dalamnya adalah bil huda wa dinil haq. Petunjuk dan agama yang mengajarkan ruhaniyah kita untuk mengesahkan datang Gusti Allah. Contoh nih. Asalnya kita itu beriman rasa gurih ning susu iki sangka susu. Lah ngoten nggih. Gurih. Ati iman rasa gurih kang muncul iku ndugi susu. Iman. Padahal susu itu makhluk. Cilikno Dedek. Padahal susu itu makhluk. Allah katakan malakum dzarraw wala naf'an. Makhluk itu enggak bisa mendatangkan mudorot ataupun manfaat. Aslinya gitu. Enggak bisa. Dari pandangan hakikat bukan syariat. Enggak bisa. Olehnya bisa memunculkan rasa gurih. Itu kita enggak sadar kalau tidak menerima ajaran Rasulullah ini. Enggak sadar. Kalau di situ ada Allah. Wujudnya. Bukan namanya, bukan sifatnya, bukan zatnya. Tapi yang laisa kamitslihi syai'un yang saya tidak bisa menyebut. Allahu khalaqakum utawi Gusti Allah iku ndadekake sira kabeh, menjadikan kau semua makhluk wa ma ta'malun, dan apa yang muncul dan timbul di dalam makhluk itu sumbernya dari Gusti Allah. Berarti aku gelap pada Allah. Imanku terhadap susu. Akhirnya hati nggak bisa Pak. Sedikit pun sambung nang Allah mboten saged. Mboten saged. Walaupun sholat nggak bisa sambung. Karena tali antara ruh dengan Allah ini keputus. Apa talinya? Ruh pada Allah yang disebut hablum minallah. Ini diterangkan Allah di dalam surah Al-Baqarah 256. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ini tali Allah. Mana yang bisa mendorong hatimu itu tinggalkan iman terhadap susu. Kalau itu sudah kau dapatkan wa yu'min billah, kau akan imanmu betul-betul pada Allah. Ternyata yang disebut habl tali itu adalah dzikir. Ternyata yang dimaksud dzikir adalah kesadaran hati kita bahwasanya semua itu berasal dari Allah. Wong Jawa ngarani habl iku rasa. Mun ngene iku. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti tujuan Kanjeng Nabi di tengah-tengah kaum itu enggak ada kecuali kasih rahmat. Enggak ada tujuan jenengan iki Kanjeng Nabi iku melu aku ben dadi wong sing sugih, mboten. Melu aku dadi wong sing pangkat. Melu aku biar dadi wong sing duweni karomah, mboten teng mriku. Illa kecuali
sebagai jawaban dari manafi di atas. Wa ma arsalnaka, dan tidak ku utus kaum Muhammad kecuali hanya satu, rahmat. Membawa rahmat, pertolongan untuk segenap alam termasuk jenengan kali kula. Rahmat inilah nanti akan menjadikan jenengan iki bisa lepas dari belenggunya hawa nafsu, dari kepentingan dari hawa nafsu. Yang asalnya kita selalu berjalan di atas jalan nafsu, baik sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, ibadah murni, nafsu sik njaluk bagian iku. Atau ibadah yang tidak murni, kerja, kita akan lepas dari kepentingan hawa nafsu. Inilah yang dimaksud minadzulumat. Akhirnya ilan nur, menuju nyatanya Allah. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Inama yuha angin pestine sing den wahyuno nang aku kata Rasul ilayya iku annama ilahukum ilahu wahid. Isine wonten mriku ngajak jenengan bali nang asline. Apa asline jenengan? Fitrah ruhaniyah. Kita datang di dunia dalam keadaan fitrah. Nanti kita tinggalkan dunia harus dalam keadaan fitrah. Dari Allah kita fitrah. Nanti kita kembali wajib fitrah. Makanya mengapa alasan Gusti Allah akhirat secara syariat menyiapkan neraka bagi yang belum fitrah. Mula sangka iku oleh karenanya sebelum masa itu datang, artinya belum masa kita itu kembali dalam bentuk kematian, fitrahkan dulu ruhaniah ini. Fitrahkan. Syukur-syukur saja sate. Paling tidaklah ruhaniah. Caranya bagaimana? Ini apa yang dikatakan Rasulullah. Kita diajak untuk ke esa. Iman kita khususnya ke Tuhan yang esa. Kata-kata Tuhan yang esa berarti mafhum mukhalafah secara umum, kebalikannya. Ternyata banyak orang menuhankan Tuhan yang tidak esa. Tuhane wakeh. Kalau ngeten iki boleh eling zaman kula didukani Romo Yai Khozin ringin agung. Ngeten dukane iku. Sak badane kula tangklet. Yen kula niku wakal, Pak. Gak paham tau wae kok. Padahal mboten angsal. Mbah, wujudi Gusti Allah ingkang sejatiku yang bagaimana, Mbah? Dipuisi dawan yang kuwi terus nanti ngaten. Nggih. Allahmu ku wakeh son. Nek Allah ku ahad. Ngoten nggih, Mbah. Baik. Bingung toh Pak ya? Ternyata jawabannya beliau itu Allahku itu banyak, Tuhanku itu tidak esa. Ning atiku ana iman susu. Jadi lho ya. Apa isis kok adem angin? Iku Tuhanku, iku Allahku. Terus kula mak wak bandeng kes apa? Kena ri
jenggat sewakit Allahku ya riku. Ternyata niku jawabane. Wis ilang ngono. Allah sing ngawakeh iku ilang ngono. Carane trimon ajaran Rasulullah ini. Ajaran tauhid ini trimonen, terus amalkan. Bentuk nafi isbat, membersihkan, ngilangke Tuhan itu tadi, baru kok awakmu muncul Tuhan kang esa. Annama ilahukum ilahu wahid. Wis iki. Berarti jenengan diajak ke Tuhan yang esa. Esa iku apa? Tunggal. Tunggal iku enggak ada lainnya, Pak. Iki nek corot diterangke nek nggone wong syariat nyel mboten paham. Esa iku ya apa? Tunggal iku ya apa? Ternyata begini, Pak, dengan mudah. Kalau di dalam hati kita sudah tidak ada selain laisa kamislihi sayun termasuk diri kita, maka itu ahad. Esa sudah. Sederhana, la yarawna li anfusihim say'an bal yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Ngoten nek. Dadi rasa pangrasa ning jero ati sampeyan iku wis ora ana wujude sak liyane imang lho ya. Mboten enten. Iku dalam pandangan mata hati jenengan. Kalau dalam pandangan mata basyariah dohir ya sik tampil Pak, sik wujud, meja wujud, makhluk sik wujud. Cuman maksudnya dalam pandangan mata rohaniah jenengan. Sehingga rohaniah yang tadinya disebut rohaniah itu bukan rohaniah. Dia masuk dalam laisa kamislihi. Sebab yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku Pak yang disebut ahad. Fahal antum muslimun. Kalau ini sudah aku sampaikan, apakah kau sudah masuk di dalam agama yang pasrah? Apakah kau sudah berpasrah diri kepadanya? Wa qala aidan wa aslimu lahu, sebelum kita pasrah pada Allah, bisanya pasrah dengan benar, sebelumnya wa anibu ila rabbikum. Kita harus kembali ke ahad dulu. Kalau sudah kembali ke ahad baru bisa pasrah, Pak. Kalau belum bisa kembali, mboten saged. Maksudnya kembali itu sudah tidak ada iman kita itu terhadap selain Allah. Yang kumaksud Allah bukan nama, bukan sifat, bukan zat. Paham nggih? Itu yang kusebut Allah. Baru itu sudah dikatakan Bali. Makanya Allah lewat surat apa? Al-Baqarah 156 ya. In asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kau menghadapi kondisi apapun, enak gak enak, susah senang, udah kembali pada Allah. Kembali artinya kembalikan yang asalnya kau itu beriman pada makhluk, kembalikan semua itu datangnya dari Allah, bukan dari si A, si B, si C, bukan. Bahasane si kolu ngucapo sira kabeh lillahi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya iku lillah sangka Gusti Allah,
wa inna ilaih, dan kembali pada Allah. Artinya kita tidak cukup mengatakan sumber semuanya itu datangnya dari Allah, tetapi juga wa inna ilaihi roji'un, artinya kembali di dalam keahatan. Baru Pak, fahal antum muslimun, apakah kau sudah berpasrah diri kepadanya? Baru sah niki. Mula kita bisa berpasrah diri dengan benar sesuai Al-Quran dalam pandangan hakikat kalau kita sudah kembali pada Allah. Rohaniah kita dikatakan sudah bisa kembali pada Allah manakala menerima daripada rahmat ini yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Kita akan mendapatkan rahmat manakala yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsan. Kita mengikuti apa sing didhawuhke Kanjeng Nabi dan mengikuti melaksanakan. Berarti ilmu apa yang kita pahami setiap saat dan waktu tentang tauhid, lalu kita tingkatkan amaliyah bentuk kholwat, kuncinya ada di dzikir sirul asrar, baru rahmat teko. Nek wis rahmat teko, itulah jenengan disebut orang yang sudah kembali kepada Allah, baru wa aslimu lahu, pasrahnya sudah benar. Lanjut 109. Fa in tawallau fakul adan tukum ala sawa. Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, fa in tawallau, tatkalani podo mingu sopo sira kabeh umat, ya fakul, ngomong Muhammad, ngoten lho. Adantukum ala sawa. Mohon maaf, aku menyampaikan ini kepadamu yang berupa ajaran sebetulnya sama ajaran yang pernah kau terima. Artinya apa Pak? Kita sebelum akil balik, kita itu loh sudah ada di kesucian. Makanya kan Nabi dawuh, anake wong Islam procot atau wong Majusi atau Nasrani fitrah. Artinya posisi kita itu ruhannya dalam keadaan fitrah. Jasmani juga begitu, belum pernah melakukan maksiat. Belum pernah. Ruhaniah juga begitu, belum pernah menyekutukan Allah dengan yang lain. Lah, seiring berjalannya waktu, kita masuk masa dewasa atau disebut masa akil balik mulai ini. Mulai atine awak dhewe selingkuh. Iman nyenengi nang sakliyane Gusti Allah. Wis sedaya niku Pak. Sedaya. Wa in adri aqribun au ba'idun matu'adun. Dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh. Artinya dalam pandangan syariat kematian, Pak. Dalam pandangan syariat secara pribadi kematian, secara umum hari kiamat pun. Aku Kanjeng Nabi ngok dawuh, nggak ngerti apa tah wis ide apa tah si adoh perkara sing diancamke Allah terhadapmu. Kok kamu menolak ajaran ini? Itu maksudnya di situ. Sekali lagi, apa yang dimaksud ancaman di sini? Tu'adun, perkara sing diancamke iki apa?
secara hakikat di dunia sudah bisa dijawab. Ketidakketenangan hati jenengan kali kula disebabkan berkasih mesra terhadap selain Allah. Jangankan kita yang miskin boten sumpeka ana donya. Sing sugih niku nggih sumpek. Sampeyan takoki wong sugih-sugih. Sumpek. Anggere sampeyan enak ngono ta. Iku lak pandangan jenengan. Dia ku sumpek. Dia setiap saat ketakutan kelangan sugih. Sampeyan takoki. Yang omset bisnisnya besar, wedi kelangan omset. Sampai ada tanda-tanda rodok seret mlayune nang pundi? Dukun toh? Melayune nang gone wong liya yang kita anggap bisa menolong. Lha iki ning ndi lho Pak, di mana-mana ini. Masalah kula nggih mantan pelaku. Jujur mawon. Estu wis tobat kula. Tobat. Allah ya Karim. Sampai lihat yang punya jabatan. Sing diwedeni, sing dikhawatirno kelangan jabatane, Pak. Estu wis paling rendah lah tingkat desa, lurah utawa kepala desa. Wedi kelangan kuwi. Mangkane nek wonten istilah monef ya. Istilah bahasane pemeriksaan. Roto golek dukun. Ben gak ditakoni akeh-akeh. Inspektorat iki cek mboten ngecemes. Ana sing nggawa uyah, ana sing wah. Mbali desa niku sing dinggo mriksa niku. Uyah tok. Inspektorat ya. Akhirnya ya niku yo seperti itu ya, ada yang dikabuli Gusti Allah kok. Inspektorat ya ngono Kalau tidak berbuat salah, mengapa harus takut? Logikanya gitu aja. Semua pejabat-pejabat Pak, kalau berhadapan dengan KPK, mengapa harus takut kalau tidak berbuat salah? Nggak mungkin. Kita itu tidak berbuat salah, di situ akan ada rasa takut, gak mungkin. Bukan mungkin. Berhubung kita merasa berbuat salah, Pak, yang kita tutup-tutupi orang lain tidak tahu, tapi ingat, innallaha ala kulli syai'in qad, innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu. Ketika saat ditanya oleh KPK, goblok dadak langsung. Estu Pak, mboten saged jawab. Karena apa? KPK sebelum tanya sudah punya data. Gak iso mengelak. Wedi kelangan kuwi, Pak. Lah kita yang gak punya, wedi kelangan apa wong gak di jabatan. Sing miskin ya ngono. Artinya apa? Siapapun kita kalau dalam keadaan miskin ya wis sumpek tok, Pak. Estu rekoso. Wis tak urip gak enak iku dadi wong miskin. Dilokne uang, dicaci uang. Bisa-bisa kita bunuh diri. Itu kalau tidak bertauhid. Coba kalau bertauhid. Makalah Syekh Ibnu Athaillah 110. Beliau berkata, waktu yang terbaik adalah bagimu, orang yang hatinya bertauhid, ketika saat kondisi jenengan miskin. Itu terbaik.
Bagaimana hatimu akan merasa dadi lurah, lawong awakmu gak dadi lurah. Bagaimana hatimu merasa dirimu kaya, lawong nyatane kau sifat hakikate makhluk itu miskin. Lawani miskin kaya, iku bajunya Allah. Lho jenengan gak ngerampas lah, gampang ya. Pena. Iku waktu terbaik. Waktu yang terbaik kita adalah kondisi kita itu fakir. Dadi nafsu wis angel jenengan kali kula disuruh untuk merasa dadi wong sugih mboten saged. Karena nyatanya fakir. Ngarakno sugih akhirnya muncul perampasan sifat wajib Allah. Wekku, aku lah ini. Makanya kula ngaji 24 tahun niki. Ndandani wong sugih, wong duwe jabatan niku pangel. Nggih, malah dibantah kula. Wong alim, kadung kejian alim. Akhir rumangsa alim. Berilmu ya Pak. Panggil. Tapi bukan berarti mboten saged. Nek dibanding kalih golongan kita menengah ke bawah, wah kau gampang. Sak ceprotan ngono, nggih pun wis sewenang. Nggih, saged nrimo. Karena tidak terlalu tebal hijabnya, Pak. Laksana kula niki bolongi kayu. Kayune tipis, triplek. Ber. Lah ngeten ta? Gewelis kata jenengan. Lah nek sing tak beri kayu koyo ngeten niki, Pak. Wis atos, angel pisan. Terus kayunya kayu besi ya niku. Bayo. Susah, Pak. Yo sakit tapi rekoso. Berat, Pak. Wis, tapi jenengan yang sudah kadung kedahuluan alim, kedahuluan sugih, kedahuluan sudah punya jabatan, sudah punya pengaruh. Jangan jenengan pesimis, bisa. Tetap bisa. Tetap kudu telaten. Jadi itulah bentuk apa yang diancamkan oleh Allah terhadap kita di dunia sudah ketemu. Tidak ada kenyamanan, kedamaian dalam hati kita. Sebab sesungguhnya kedamaian yang sejati adalah ketika saat hamba itu bertemu Allah. Barulah kedamaian yang sesungguhnya. Lawang kita setiap saat itu kedamaiannya palsu. Ketemu apa yang dibisikkan nafsu. Lewat kesenangan kehidupan dunia ini. Nafsu mengatakan ini kekal. Makanya ketika kita punya segalanya. Wista mesti lali bongko. Lali mati. Lunggih. Kita lali. Kalau ini nanti kita tinggalkan semuanya. Pabrik sak Malang. Mesti lali. Suatu saat itu kita tinggalkan. Lali Pak. Bojone sing ayu menor-menor. Ya toh, lali. Karena terbuailah hati kita dengan mahligainya bisikan nafsu. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Alladzi nafsu. Yuwaswisu fi sudurin nas. Membisikkan terhadap dada kita manusia. Itu. Akhirnya dibikinlah bagaimana kesenangan dunia itu kekal selama-lamanya. Akhirnya bentuknya kita lali dengan kematian. Lali kalau semuanya itu milik Allah. Akhirnya kita aku. Bapak Ibu, oleh karena kondisi rohania umat seperti ini gelap, maka Rasulullah diturunkan. Dengan membawa rahmat
itu tadi untuk semua alam. Untuk semua alam. Khususnya kita sebagai umatnya. Yang dulunya kita masih beriman kepada selain Allah dalam hal konteks apapun. Yang dulunya kita itu dalam keadaan gelap. Allah itu gaib. Allah itu siri. Allah itu rahasia. Setelah kita terima dan melakukan, rahmat itu nyata. Nyatanya rahmat wujudin ning atin jenengan itu sudah nyoto nyatane wujude Allah. Akhirnya persaksian asyhadu ke ilallah mesti benar. Mesti benar. Inilah syahadat tunggal itu di situ. Yang menyaksikan dan yang disaksikan itu dirinya sendiri. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kesimpulannya, hanya karena rahmat dari Allah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi inilah hakikatnya untuk merubah, merevolusi iman kita yang asalnya tidak beriman pada Tuhan yang ahad supaya beriman kepada Tuhan yang ahad. Yang asalnya Allah gaib wujudnya bagi kita, maka selanjutnya Allah sudah nyata senyata-nyatanya. Ibaratin jenengan kali kula sing asale diletakkan Allah secara fisik, sumpek karena melarate, sumpek takut karena sugiye. Ketika saat sudah bertauhid maka melarat, sugih sudah tidak menjadi penghalang hati jenengan untuk bertemu Allah. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan.